Korosi adalah reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungan yang dapat menghasilkan ion-ion. Korosi terjadi karena adanya pasangan sel galvanik dan arus listrik yang mengiringinya. Korosi dapat menimbulkan penurunan mutu logam. Nah, pasangan galvanik-galvanik ini adalah yang memunculkan anoda dan katoda akibat sel komposisi, sel tegangan, dan sel konsentrasi. Jika antara logam dan katoda ini terjadi hubungan listrik melalui penghantar langsung maupun elektrolit, maka akan semakin banyak anoda yang menjadi ion, sehingga anoda akan kehilangan massa yang disebut terkorosi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan korosi. Yang pertama, kontak langsung dengan air dan oksigen. Yang kedua, keberadaan elektrolit. Yang ketiga, suhu. Yang keempat, pH. Yang kelima, zat pengotor. Yang keenam, mikroba. Dan yang ketujuh, jenis logam. Untuk selanjutnya, dalam proses korosi melibatkan air dan oksigen. Dengan proses reaksi, untuk anoda, bagian logam yang mengalami oksidasi akan kehilangan elektron. Sedangkan pada katoda, bagian logam yang mengalami reduksi akan menerima elektron. Aliran elektron tersebut mengalir dari anoda ke katoda melalui larutan elektrolit yaitu air. Maka, karat akan terbentuk di permukaan anoda logam. Selanjutnya ada jenis-jenis korosi. Yang pertama ada korosi celah, merupakan jenis korosi lokal yang terjadi di area sempit atau celah pada material logam. Yang kedua ada korosi galvanik, terjadi ketika dua logam dengan potensial elektrokimia berbeda bersentuhan dalam lingkungan elektrolit atau melekatnya dua metal yang berbeda. Yang ketiga ada korosi mikrobiologi, merupakan jenis korosi yang disebabkan atau dipercepat oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan juga alga. Yang terakhir ada korosi tegangan, merupakan kerusakan material yang terjadi akibat kombinasi tegangan tarik dan lingkungan korosif. Selanjutnya ada dampak korosi. Yang pertama, penurunan kekuatan material. Korosi menyebabkan degradasi struktur material yang mengakibatkan penurunan kekuatan mekanis. Yang kedua ada penipisan. Korosi menyebabkan pengurangan ketebalan seperti mengurangi ketebalan komponen pada pipa dan tangki, membuat mereka rentan terhadap kebocoran dan juga kegagalan. Yang ketiga, retak dan pitting. Retak merupakan fenomena di mana material mengalami keretakan akibat kombinasi tegangan dan lingkungan korosif. Pitting merupakan bentuk korosi lokal yang menyebabkan terbentuknya lubang-lubang kecil pada permukaan material. Yang keempat ada kerapuhan, merupakan fenomena di mana material menjadi rapuh dan cenderung mudah retak atau patah. Yang terakhir, penurunan nilai atau hasil produksi. Korosi memiliki dampak signifikan terhadap nilai dan hasil produksi dalam berbagai industri. Selanjutnya ada pencegahan korosi. Korosi dapat dicegah dengan menerapkan beberapa metode. Yang pertama, pelapisan atau coating. Kedua, penggunaan logam tahan korosi. Ketiga, perlindungan katoda atau cathodic protection. Keempat, penggunaan inhibitor. Kelima, menggunakan desain struktur yang tepat. Keenam, perawatan dan inspeksi. Pemilihan metode pencegahan korosi yang tepat tergantung pada jenis logam, lingkungan, dan tingkat risiko korosi.